Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Mustika Sari. Saya dari Tadris IPSC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bencana alam yang ada di Indonesia, yaitu kecelakaan transportasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah geografi yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur, MPD. Terima kasih Bapak Dhani Miftah. Yang pertama kita bahas mengenai apa sih kecelakaan. Oke, kita akan membahas mengenai kecelakaan transportasi. Kecelakaan sendiri adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang secara tidak sengaja terjadi. Berarti kecelakaan transportasi adalah suatu kejadian atau peristiwa sarana transportasi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kecelakaan sendiri. Yang pertama adalah ada faktor manusia. Yang kedua, faktor cuaca. Yang ketiga, faktor jalan. Yang keempat adalah faktor kendaraan. Kita akan membahas satu persatu apa sih faktor manusia itu sendiri, faktor kendaraan, jalan, ataupun cuaca sendiri itu bagaimana. Yang pertama yaitu faktor manusia. Di sini faktor manusia sangatlah dominan karena di sini faktor manusia adalah faktor yang sangat dominan, di mana hampir semua kejadian kecelakaan atau pelanggaran itu diakibatkan oleh manusia, oleh ketidakketahuan mereka dalam aturan ataupun disengaja. Seperti itu, tabrak lari, terus menerobos lampu merah, itu juga adalah faktor-faktor dari manusia yang mereka teledor ataupun tidak tahu dalam aturan itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan adalah faktor kendaraan, di mana ini adalah faktor yang paling sering dilupakan oleh pengendara, yaitu lupa mengecek kendaraannya sudah baik atau belum. Di mana faktor ini sangatlah penting, karena kita sebelum berkendara seharusnya mengecek kendaraan itu sudah baik atau belum. Seperti halnya kalau kita tiba-tiba tidak mengecek kendaraan kita tidak tahu. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan adalah yang sering dilalaikan oleh para pengendara, di mana mereka lalai mengecek kendaraannya sudah baik atau belum dan sudah oke atau belum. Sebelum mengendara, sebaiknya kita mengecek kendaraan itu sudah baik untuk digunakan atau belum layak digunakan. Seperti halnya saat kita berkendara tiba-tiba remblong, itu juga sangat mengakibatkan kecelakaan transportasi itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai pengendara juga harus merawat kendaraan itu dengan baik agar tidak mengakibatkan kecelakaan pada waktu kita mengendarainya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah faktor jalannya. Faktor jalan juga sangat berpengaruh bagi. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan adalah yang sering dilalaikan oleh para pengendara, di mana mereka lalai mengecek kendaraannya sudah baik atau belum dan sudah oke atau belum. Sebelum mengendara, sebaiknya kita mengecek kendaraan itu sudah baik untuk digunakan atau belum layak digunakan. Seperti halnya saat kita berkendara tiba-tiba remblong, itu juga sangat mengakibatkan kecelakaan transportasi itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai pengendara juga harus merawat kendaraan itu dengan baik agar tidak mengakibatkan kecelakaan pada waktu kita mengendarainya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah faktor jalannya. Faktor jalan juga sangat berpengaruh bagi. Oke, yang ketiga yaitu faktor jalan.
Jalan di sini sangat berpengaruh juga, karena jika jalan tersebut bolong atau rusak, itu sangatlah membahayakan bagi para pengendara terutama sepeda motor, di mana mereka harus lebih berhati-hati. Kalau mereka tidak berhati-hati, maka akan terjadi kecelakaan itu sendiri, entah itu terpleset ataupun lainnya. Pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Mustikasari, saya dari Tadris IPSC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bencana alam yang ada di Indonesia, yaitu kecelakaan transportasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah geografi yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur, MPD. Terima kasih Bapak Dhani Miftah. Yang pertama kita bahas mengenai apa sih kecelakaan, dimana kalau seperti halnya yang keempat yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca juga sangat mempengaruhi dalam berkendara atau mempengaruhi dalam kecelakaan. Yang keempat ya. Oke, yang keempat yaitu adalah faktor cuaca, dimana faktor cuaca ini sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kecelakaan juga. Jikalau jalan itu licin, setelah hujan jalan itu licin, maka para pengendara itu harus lebih hati-hati. Kalau tidak berhati-hati, mereka akan terpleset di jalan itu sendiri. Jalan yang semakin halus biasanya itu akan mengakibatkan licinnya suatu jalan tersebut. Maka dari itu, sebagai pengendara kita harus lebih berhati-hati. Maka biasanya orang-orang mengendarai setelah hujan itu menggunakan kecepatan yang di bawah standarnya atau lebih rendah. Jalanan yang licin juga bisa mengakibatkan rusaknya jalan. Jalanan yang licin juga bisa mengakibatkan kecelakaan transportasi. Seperti halnya di desa saya, seperti halnya di daerah dari kecelakaan transportasi. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk berkendara. Contohnya, dalam naik sepeda motor, sebelum berkendara kita harus menggunakan helm untuk melindungi kepala kita jika terjadi kecelakaan. Terus kita bisa juga harus membawa jas hujan. Jas hujan ini juga sangat penting, karena nanti kalau hujan kita pasti Yang kedua yaitu jas hujan. Jas hujan ini juga sangat perlu untuk berkendara sepeda motor karena agar terlindungi dari lebatnya hujan. Yang ketiga yaitu SIM atau surat izin mengemudi. Kita harus mempunyai surat izin mengemudi terdahulu berkendara. Kita harus mempersiapkan seperti halnya saat berkendara sepeda motor, kita memerlukan helm untuk melindungi kepala kita dari benturan ketika kecelakaan ataupun lainnya. Walaupun tidak terjadi kecelakaan, kita harus lebih waspada juga. Yang kedua yaitu jas hujan. Menurut saya jas hujan ini sangat penting juga, karena saat hujan lebat atau apapun kita harus memakai jas hujan agar terhindar dari sakit atau pilek lainnya. Yang ketiga yaitu kita harus menyiapkan kartu-kartu atau surat-surat yang dibutuhkan untuk mengemudi, seperti halnya SIM, STNK atau lainnya. Ketika kita yang kedua yaitu kita harus mengecek kendaraan itu sudah baik atau belum, sudah layak digunakan atau belum. Karena apa? Karena faktor kendaraan itu juga sangat mempengaruhi kecelakaan itu sendiri.
Misalnya kita harus mengecek remnya masih oke atau belum, terus bensinnya juga juga itu juga perlu dilakukan karena untuk meminimalisir tingkat kecelakaan itu sendiri yang dipengaruhi oleh mesin kendaraan. Yang keempat yaitu kita harus mengecek kondisi kita. Kalau kita sedang sakit atau apapun, kita itu tidak boleh berkendara, nanti bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat yaitu mematuhi lalu lintas. Jangan asal menerobos lampu merah, jangan asal menerobos lampu merah, jangan naik ugal-ugalan dan lain-lain. Yang kelima yaitu kita harus berhati-hati dalam berkendara. Kita harus berkonsentrasi dalam berkendara. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.